Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua, untuk sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Semoga sahabat-sahabat selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Allahumma amin. Sahabat-sahabat semua dimanapun berada, pagi ini saya berada di Masjid Al-Huda RW 3 Grumbul Brobot, Desa Tambak Sugra, Kecamatan Sumbang, untuk mengikuti pengajian ba'da subuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Awalan hayya bina syukurullahi ta'ala alladzi qad a'ta'na ni'aman katsiratan alladzi la tuhsa wa la tu'ad. Tsaniyan sholatan wa salaman daimaini wa mutamadimaini ala habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad balagha risalah wa abadil amanah wa nasrul ummah. Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan, atas taufik serta hidayah yang Allah selalu berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa dipertemukan di dalam majelis taklim yang insya Allah mulia kedua kalinya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangan beliaulah kita dipersatukan pada acara kuliah subuh pada pagi hari ini dalam dekapan ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi itu menjadi agama bagimu. Quran Surat Al-Maidah ayat 5. Ayat di atas menerangkan tentang bagaimana Allah hanya meridhoi agama satu di muka bumi ini, yaitu agama Islam. Dan Allah juga menerangkan pada ayat di atas tentang kesempurnaan agama Islam, yang dimana agama Islam adalah agama yang paling sempurna, yang dimana agama Islam sudah mengatur semua hal untuk umatnya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Seperti contoh yang paling kecilnya saja, dalam agama Islam telah disyariatkan ketika doa kita masuk kamar mandi dan doa kita keluar kamar mandi. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam adalah agama syafaat bagi seluruh alam. Karena sebelum Islam banyak orang-orang jahiliyah zaman dahulu, orang-orang kafir Quraisy pada masa sebelum kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Di sana terdapat kemerosotan moral, terdapat praktik-praktik kesyirikan yang
sangat menjerumus, dan di sana pula terdapat banyak tradisi-tradisi yang merugikan. Seperti contohnya saja, dahulu kaum Quraisy Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad ke tanah Arab, yaitu dulu ada praktik yang namanya adalah mengubur anak perempuan. Bila mana seorang kafir Quraisy mendapati istrinya hamil, lalu setelah melahirkan dan didapati anaknya adalah anak perempuan, maka sang ayah akan langsung menguburnya, karena anak perempuan pada zaman itu adalah dianggap baik. Tapi setelah datangnya Islam, perempuan di mata Islam adalah sangat dihormati, sangat dicintai, dan praktik itu kemudian dihilangkan oleh Nabi Muhammad. Itu adalah sedikit contoh bahwasanya Islam adalah agama yang paling sempurna. Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah hanya agama yang diterima di sisi Allah. Mengapa demikian? Karena Allah tidak menerima semua amal ibadah, semua perbuatan baik, semua apa yang kita lakukan untuk kebaikan, jika kita kafir, jika kita belum mengucapkan syahadat, jika kita non muslim, maka semua amal ibadah kita, walaupun kita sedekah, walaupun kita membangun pesantren, walaupun kita membangun masjid yang besar, tetapi jika seorang non muslim itu belum bersyahadat, maka amal ibadahnya tidak akan diterima. Tetapi sekali ia bersyahadat, maka seluruh amal ibadahnya yang dulu yang pernah dilakukan bernilai pahala, dan seluruh dosa yang pernah dilakukan akan hilang. Itulah baiknya Allah, itulah kedermawanan Allah dalam memudahkan hambanya untuk beribadah kepadanya. Lalu mengapa agama Islam adalah agama yang paling sempurna? Agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Agama Islam mengajarkan kita untuk saling toleransi. Agama Islam mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan. Tidak ada permusuhan dalam agama Islam. Sebagai contohnya saja, saat Muhammad Al-Fatih membebaskan benteng Konstantinopel, yang pada saat itu benteng Konstantinopel adalah dikenal sebagai benteng yang terkuat, dan saat ini bernama kota yang dimana di sana terdapat Masjid Hagia Sophia. Pada saat itu Muhammad Al-Fatih yang memasuki gereja yang berisi orang-orang perempuan, orang-orang tua yang di sana masih beragama Kristen, masih beragama Yahudi, tetapi beliau mentoleransi. Pilihlah agamamu semaumu, dan sungguh hartamu dilindungi oleh umat muslim. Begitulah saking toleransinya kita, saking memang Islam adalah agama yang terbaik. Memang agama Islam adalah rahmatan lil alamin dan agama yang paling toleransi, di mana setiap penguasa Islam, setiap Islam berkuasa di suatu daerah, pasti tidak akan pernah memaksa warganya, tidak akan pernah memaksa masyarakatnya untuk beragama Muslim, untuk beragama Islam. Karena apa? Islam adalah agama yang mulia. Islam adalah agama yang dimana adalah berasal dari hati nurani kita sendiri. Islam tidak bisa dipaksakan. Islam itu datang dari kesadaran hati sendiri. Karena jika agama dipaksakan, jika amal ibadah dipaksakan, sungguh itu akan mengurangi
mengurangi syarat diterimanya. Karena syarat diterima ibadah yaitu yang pertama ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengapa Islam disebut juga agama rahmatan lil alamin? Karena seperti yang sudah saya ceritakan pada awal sebelum masa kenabian, dunia dilanda kegelapan, dunia dilanda ketakutan, dunia dilanda kelaparan. Karena pada saat itu, setelah Nabi Isa diangkat ke langit dan 800 tahun kemudian baru diutus Nabi baru, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu umat manusia mengalami kemerosotan moral. Umat manusia tidak lagi memiliki panutan hidup. Umat manusia tidak lagi mengerti apa yang baik, apa yang benar. Karena umat Nasrani, para pengikut Nabi Isa juga pada saat itu telah menjadi buruan, telah menjadi tawanan, atau bahkan sudah dibunuh oleh raja-raja yang kejam pada saat itu. Tetapi setelah datangnya Islam, semua hal penindasan, semua hal ketidakwajaran, semua hal sifat ketidakmanusiaan dihilangkan dengan diturunkannya Al-Quran, yang dimana di dalam Al-Quran terdapat syariat-syariat dan as-sunnah. Al-Quran pertama diturunkan seperti yang kita ketahui, yaitu saat Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hiro, menyendiri di sana karena beliau miris akan keadaan umatnya, akan keadaan teman-temannya, akan keadaan keluarganya yang memiliki sifat-sifat yang tidak baik. Lalu Allah utus malaikat Jibril. Turun ke bumi dan membawakan wahyu pertama, yaitu tentang membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Tetapi pada saat itu Nabi Muhammad yang memiliki sifat ummi, atau yang lebih dikenal dengan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, Nabi Muhammad bergetar pada saat itu, bingung, disuruh untuk membaca oleh malaikat Jibril. Tetapi beliau ketakutan karena malaikat Jibril menampakkan wujudnya sebagai bentuk cahaya yang sangat terang benderang. Tetapi oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad dipeluk, ditenangkan oleh malaikat Jibril. Tidak hanya dipeluk, malaikat Jibril juga mengulang mentalkinkan ayat pertama surat Al-Alaq sebanyak 5 kali, hingga akhirnya Nabi Muhammad lari turun dari Gua Hiro dan pulang ke rumah dalam rasa yang sangat bingung, rasa yang sangat merinding, rasa yang sangat ketakutan. Begitulah beliau pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Syariat yang dinamakan syariat Islam, yang di dalamnya terdapat as-sunnah. Al-Quran dan as-sunnah adalah pedoman umat Islam. Hanya dengan kedua itulah kita bisa menjalankan hidup dengan baik, dan hanya dengan kedua itulah kita dituntut untuk mengikuti, untuk mencontoh akhlakul karimah Nabi. Di dalam Al-Quran sudah banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang sholat, tentang zakat, tentang cara kita bermuamalah, tentang cara kita berkeluarga, tentang cara kita untuk berteman, tentang cara kita untuk bergaul. Dan di dalam as-sunnah atau hadis beliau juga sebagai pelengkap dari Al-Quran, yang dimana hadis adalah
setiap perkataan Nabi Muhammad SAW yang dicatat oleh para sahabat, yang kemudian diriwayatkan dan disanadkan hingga saat ini. Islam mengajarkan dakwah yang menggembirakan, dakwah yang menyenangkan, dakwah yang ikhlas dan tidak memaksa. Seperti contohnya ketika Nabi berdakwah pada fase pertama di Mekah, beliau secara diam-diam, secara bergerilya mendatangi rumah satu persatu sahabat terdekatnya yang beliau percaya, yang beliau merasa bahwa sahabat dekatnya adalah amanah, maka beliau dakwahkan Islam. Beliau ceritakan tentang bagaimana agama Islam, dan beliau pun tidak memaksa. Bisa kita ambil contoh bahwa pamannya saja, Abu Thalib hingga akhir hayatnya, yang selama hidupnya melindungi beliau, yang selama umur hidupnya selalu menaungi beliau dari para kaum Quraisy yang ingin mencelakainya, tapi Abu Thalib hingga akhir hayatnya masih kafir, belum memeluk Islam hingga nafas akhirnya. Padahal pada saat itu baginda Nabi Muhammad SAW telah berusaha mentalkin pamannya tercinta Abu Thalib, pamannya tercinta yang telah merawatnya dari kecil, yang telah membawanya ke Syam dan bertemu dengan pendeta Hurairah. Tetapi sayangnya pamannya tercinta tidak bisa merasakan nikmatnya Islam pada akhir hayatnya. Yang kedua yaitu ada pamannya lagi yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab jika dilihat dari silsilah keturunan kenabiannya, Abu Lahab juga termasuk sebagai paman beliau, paman Nabi. Tetapi mengapa Abu Lahab selalu membenci Nabi? Mengapa Abu Lahab selalu menyakiti Nabi? Yang bahkan cerita tentang kekejian Abu Lahab kepada Nabi di dalam Al-Quran terdapat, yang dimana kisah itu terdapat dalam surat Al-Ahqaf. Yang di dalam surat Al-Ahqaf diceritakan bahwa Abu Lahab itu selalu berusaha mencelakai Nabi, padahal Nabi adalah keponakannya sendiri, dan bahkan istrinya beliau, Ummu Jamil, sang pengangkut kayu, selalu meletakkan kayu-kayu berduri, kayu-kayu kering yang berduri di depan pintu rumah Nabi, dan berharap jika Nabi keluar, Nabi menginjak kayu tersebut kemudian tersakiti. Tetapi atas perlindungan Allah, semua hal-hal yang direncanakan oleh kaum kafir, semua hal yang direncanakan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam, digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, pada akhir kultum ini marilah kita sadarkan diri kita sendiri bahwa kita adalah umat terbaik. Kita harus bangga atas keislaman kita, kita harus bangga atas keimanan kita, dan kita harus percaya bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diterima di sisinya. Dan semoga kita bisa dipertemukan lagi di dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan termasuk ke dalam golongan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang berjiwa tenang, masuklah kalian ke dalam surgaku dan kekallah kalian selamanya di dalamnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan menerima surganya. Amin.
Mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan, dan hanya ini kultum yang bisa saya bawakan. Bila ada kurangnya, itu datangnya dari saya sendiri, karena saya juga masih sama-sama belajar, dan kita semua di sini juga sama-sama belajar. Tidak ada istilah yang di depan, yang di mimbar itu yang mengajarkan orang-orang yang di belakang, karena sejatinya belajar itu sampai kita berakhir di liang lahat. Bila ada salahnya mohon dimaafkan, dan bila ada benarnya itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang hak, Allah lah yang benar, Allah lah Tuhan semesta alam yang patut kita sembah. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah baik 524.000 rupiah.